Selamat siang semuanya, selamat datang di Zoom Book ICRP. Kita mungkin bisa mulai. Saya persilahkan Cak Nur untuk memandu diskusi buku bincang buku kita kali ini. Salam semuanya, silakan Cak Nur. Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Ibu, Bapak, rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi dengan bincang buku yang diselenggarakan oleh ICRP secara rutin setiap Sabtu siang. Nah, pada siang hari ini, sebagaimana informasi yang sudah kita sampaikan sejak pekan lalu, kita akan membincang sebuah buku. Ini buku masih sangat baru, ini ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah mendapatkan buku ini. Kalau belum, nanti bisa mendapatkan secara free dari saya, dari kami gitu. Nah, judulnya adalah Menyalakan Lilin Dialog Antar Agama. Buku ini disunting, dieditori oleh Bang Ridwan Al-Makassari. Juga ada Romo Yusuf Daud. Assalamualaikum Romo. Buku ini diterbitkan oleh KICID Dialogue Center dan KFN Indonesia bekerjasama dengan Litera. Ini masih sangat hangat, masih baru keluar dari percetakan. Ini saya juga baru terima semalam, tapi isi e-booknya sudah saya terima dari 2 pekan lalu gitu. Terbit April 2020, tebalnya sekitar 208 halaman gitu. Di dalam buku ini ada sambutan dari Profesor Hamdan Johanis, MA PhD. Beliau adalah Rektor UIN Alauddin Makassar. Lalu ada juga Skapur Sirih dari Romo Yusuf Daud. Beliau ini merupakan lurah dari KFN Indonesia gitu. Jadi kita boleh memanggil beliau ini Romo, bisa juga memanggil Pak Lurah gitu ya, mau ya. Gitu. Lalu ada juga catatan pengantar dari ini sahabat saya Bang Rid Al-Makassari. Beliau adalah koordinator program mengarusutamakan dialog antar agama untuk perdamaian di Makassar beberapa bulan lalu begitu. Dan buku ini merupakan salah satu outcome gitu ya, output dari acara tersebut begitu. Yang belum mendapatkan bukunya, saya coba membantu untuk mengintip ada bab-bab tentang apa saja sih di dalam buku ini gitu. Total itu buku ini berisi 5 bab. Bab 1 itu membahas tentang perjumpaan membasuh luka. Jadi buku ini sebetulnya kompilasi begitu ya dari beberapa tulisan yang ditulis oleh para kontributor. Saya salah satunya ikut menulis juga satu tulisan begitu. Kemudian di bab 2 ini judulnya adalah Cinta Kasih Kemanusiaan dan Dialog Antar Agama. Ini ditulis oleh beberapa penulis, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di bab 3 itu berjudul Perempuan, Pendidikan dan Dialog Antar Agama. Nah, salah satu penulisnya adalah Mbak Yulianti Mutmainah. Beliau nanti akan menjadi salah satu narasumbernya. Lalu kemudian di bab 4 ini berbicara tentang diskursus dan kerangka konseptual dialog antar agama ya, dari beberapa tulisan yang ditulis oleh para kontributor. Kemudian di bab 5 ini judulnya Dialog Antar Agama di Indonesia, narasi-narasi lokal. Jadi itu ada bab 5 di dalam buku ini. Nah, pada siang hari ini saya akan ditemani oleh 3 narasumber. Yang pertama adalah Romo Yusuf Daud. Beliau ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan adalah lurah dari KICID Sales Network, Ambassador of Peace KICID, dan juga beliau merupakan praktisi tasawuf gitu. Selain itu juga merupakan dosen tamu di berbagai universitas dan juga punya kegiatan lain. Beliau juga merupakan Direktur Filosofi Center Indonesia gitu. Nah, kemudian di dalam buku ini beliau selain memberikan pengantar juga menulis dalam subjudul Mensyukuri Keberagaman. Lalu narasumber yang kedua ada Mbak Nur Hidayah.
Beliau ini merupakan founder dari Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas dan juga dosen di UIN Alauddin Makassar. Nah, di dalam buku ini beliau menulis dengan judul Cerdas Membangun Budaya Damai Sekolah gitu. Lalu yang ketiga akan diperkaya juga oleh Mbak Yulianti Mutmainah. Beliau ini KFN Indonesia, juga merupakan salah satu anggota atau mungkin pengurus gitu ya dari jaringan KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Nah, di dalam buku ini beliau menulis dengan judul Perempuan dalam Dialog Antaragama dan Perdamaian. Nah, baik untuk sebagai pengantar mungkin saya akan cerita tentang bagaimana sebetulnya dialog antar agama di Indonesia. Tradisi dialog antar umat beragama ini sejatinya sudah dimulai sejak tahun 70-an ya, pada saat Profesor Mukti Ali pada saat itu yang merupakan salah satu orang yang merupakan pelopor dialog antar agama di Indonesia. Lalu tradisi dialog itu berlangsung terus hingga tahun 80-an hingga sampai 90-an dan sampai juga tahun 2000 ini masih berlangsung terus dialog antar agama. Meskipun beberapa orang sudah mulai melakukan kritik dan autokritik gitu ya terhadap isi ini, karena di sebagian tempat memang sudah mulai redup gitu. Oleh karena itu saya menyangka kenapa buku ini diberi judul Menyalakan Lilin Dialog Antaragama. Mungkin memang di sejumlah tempat dialog antaragama itu sudah mulai redup, sudah mulai tidak terdengar gitu. Lalu ada juga kritik yang kedua itu meskipun di sejumlah tempat, di sejumlah daerah itu masih terjadi dialog antar umat beragama, tapi masih sangat elitis. Elitis dalam arti ya yang melakukan ya kalangan-kalangan elit begitu ya, elit tokoh agama, elit tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau kita jumpa dengan teman-teman aktivis, terutama yang berlatar belakang aktivis lintas agama, biasanya muncul guyon begini, lo lagi gitu. Nah, itu artinya bahwa tradisi dialog antar umat beragama itu memang masih sedikit sekali yang melakukan, yang memiliki care perhatian terhadap ini memang tidak banyak kira-kira begitu. Tapi saya meyakini di luar sana tanpa sepengetahuan kita mungkin hal-hal seperti ini juga sudah menjadi tradisi gitu ya. Saya kalau keliling jalan-jalan dari Medan sampai Papua gitu di tingkat grassroots, dialog itu tidak sekedar wacana, tidak hanya dilakukan di rumah ibadah atau di panggung-panggung yang memang disiapkan untuk dialog secara seremonial gitu ya, tapi dialog dalam kehidupan sehari-hari itu masih hidup gitu. Di Manado, di Papua, termasuk Papua Barat juga, saya sering menyaksikan dialog antar umat beragama itu justru sudah sangat membumi gitu. Nah, tapi penting bagi kita pada siang hari ini akan membahas tentang hal ini, apakah dialog antar umat beragama itu benar-benar sudah redup sehingga sudah waktunya kita menyalakan lilin kembali atau sebaliknya. Nah, kita akan mendengar karena ada 3 narasumber, 2 perempuan dan 1 laki-laki, saya lebih senang untuk memantik diskusi pertama kali itu dari perempuan. Itu mungkin ya Romo ya? Perempuan, kemudian nanti disusul oleh Romo Yusuf Daud dan berikutnya lagi perempuan. Nah, saya akan mengundang Mbak Nur Hidayah. Assalamualaikum Mbak Nur. Di mute dulu mic-nya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Mbak? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Oke, masih puasa kan? Iya, masih puasa. Masih, ya, oke. Sama seperti Mas Kris juga puasa. Tadi sebelum membuka Zoom ini baru sahur beliau, gitu. Baik, Mbak Nur, saya persilahkan. Mbak Nur ini dalam buku ini menulis dengan judul Cerdas Membangun Budaya Damai Sekolah, gitu ya. Nah, mungkin Mbak Nur bisa ceritakan apa yang selama ini sudah dilakukan atau mungkin juga ada kritik terhadap tradisi dialog antar umat beragama khususnya di tanah air kita Indonesia ini. Monggo, Mbak. Ya, terima kasih Mas Roholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman yang telah hadir pada kegiatan kita pada siang hari ini.
Jadi menarik sekali diskusi kita pada pagi hari ini. Mungkin sudah dibuka oleh Bang Nurholis tadi. Saya sebenarnya ingin membuka pembicaraan saya mengenai dialog antar agama ini, ingin menjelaskan sedikit tentang latar belakang saya. Saya sebenarnya adalah seorang perawat yang kemudian tahun 2013 bergabung dalam kegiatan-kegiatan perdamaian dunia. Kemudian mengapa saya sangat tertarik untuk ikut berbincang tentang dialog antar agama, khususnya bagaimana religious and intercultural dialog, terlepas daripada mungkin awalnya bagaimana isu-isu politik, isu-isu agama, ekonomi, sosial yang ada di masyarakat, bahwa peran saya dalam bidang kesehatan menuntut saya kemudian terketuk bagaimana membawa dialog antar agama ini masuk ke dalam bidang kesehatan. Saya rasa saat ini kita sudah sangat merasakan dengan pandemi COVID-19, bagaimana kemudian bidang kesehatan ini memberikan peran yang besar di dalam menjembatani perdamaian di antara kita. Nah, saya ingin berbincang kenapa kemudian di dalam buku itu saya menulis tentang bagaimana model cerdas membangun budaya damai. Jadi saya membangun Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas itu pada tahun 2015 dan berawal dari kebetulan saya membina sebuah sekolah kesehatan khususnya untuk perawat. Pada saat itu kita melihat bahwa dengan modernisasi era teknologi, ilmu pengetahuan yang semakin meningkat, itu ternyata melunturkan nilai-nilai yang universal yang harusnya bisa diinternalisasi kepada anak-anak didik kita. Nah, berawal dari situ kemudian dengan ilmu yang saya miliki di bidang kesehatan, saya mencoba mengelaborasi bagaimana membangun dialog dengan siswa, mahasiswa untuk membangun budaya damai tersebut. Nah, setelah kita melakukan beberapa kali FGD, kemudian beberapa kali dialog dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah, akhirnya kita merumuskan sebuah model yang kita kenal dengan model cerdas. Jadi cerdas itu sebenarnya singkatan daripada caring, empathy, relation, diversity, awareness, and spirituality. Kita melihat bahwa ternyata dari 6 pilar cerdas ini merupakan nilai-nilai universal yang sebaiknya dimiliki atau bisa diinternalisasi kepada seluruh anak-anak didik kita pada semua level pendidikan. Kebetulan karena saya bergerak di bidang pendidikan, maka saya berupaya bagaimana nilai-nilai universal itu kemudian bisa diinternalisasi kepada anak-anak didik kita sehingga mereka bisa membangun budaya damai. Di mana sebelumnya kita sangat melihat bahwa mungkin nilai-nilai moralitas daripada anak-anak kita sudah mulai luntur, bagaimana kita mampu membangun karakter yang baik untuk anak-anak didik kita sehingga mereka bisa menjadi agen-agen of peace. Saya rasa tidak harus di level misalnya universitas kemudian baru itu kita munculkan, tetapi yang sangat penting sebenarnya membangun itu sejak dini. Nah, sejak itulah kemudian saya bergerak terus untuk bagaimana menyusun sebuah model pada setiap level pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, meskipun pada implementasinya kita kemarin baru melaksanakan pada level SMK dan perguruan tinggi. Nah, output yang kita hasilkan ternyata luar biasa. Bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan agen-agen of peace di pemuda-pemuda yang kemudian bisa membantu kita di dalam menjembatani dialog-dialog, khususnya dialog-dialog antar agama. Setelah itu kemudian kita melihat bahwa ternyata pemuda-pemuda itu luar biasa. Mereka bisa kemudian satu dengan yang lain itu berkolaborasi di dalam membuat sebuah program-program di mana itu bisa membantu kita di dalam mungkin menyalakan kembali ya dialog-dialog antar agama yang sudah mulai redup. Nah, saya rasa dengan adanya COVID-19 ini bisa menjadi momentum besar buat kita bersama untuk menyalakan dialog antar agama kembali. Saya setuju dengan Bang Nurholis tadi bahwa sebenarnya dialog antar agama saat ini tidak hanya di ruang-ruang masjid saja, tetapi lingkupnya akan semakin besar. Kemarin saat saya mengikuti webinar dengan Kaicit,
kita berbicara tentang bagaimana dialog antar agama itu menghadapi COVID-19 saat ini. Saya rasa untuk saat ini yang sangat penting juga bagaimana menyentuh pada semua aspek, apalagi pada saat ini dengan pandemi, teman-teman kita di kesehatan, kami punya program saat ini bagaimana pendidikan perdamaian bagi tenaga kesehatan. Saya rasa ini menjadi sangat penting dengan adanya pandemi saat ini. Teman-teman kesehatan harus tersentuh dengan baik. Kita dengan variasi diversity yang sangat beragam ya. Bagaimana teman-teman tenaga kesehatan itu bisa kita libatkan sebenarnya di dalam menyalakan dialog antar agama ini. Apalagi saya merasa bahwa ruang-ruang dialog yang tadinya hanya berada pada skop teman-teman di bidang agama saja, ini bisa semakin diperluas pada seperti kami di bidang kesehatan yang saat ini lagi terus melebarkan sayap dan mencoba untuk menggandeng teman-teman nakes yang lain, bagaimana bisa bersama-sama berdialog untuk merumuskan sebuah aktivitas yang bisa membantu kita mewujudkan sebuah lingkungan yang damai, budaya yang damai yang bisa terus tercipta. Nah, berbicara tentang model cerdas, saya rasa mungkin ini kita coba untuk memperkenalkan model cerdas sendiri dengan nilai-nilai yang kita sudah melalui proses yang panjang yang kita rumuskan, bagaimana kemudian ini bisa kemudian kita berikan kepada anak-anak kita di sekolah, sehingga tidak ada lagi yang namanya bullying. Anak-anak kita bisa melihat saja saat ini bagaimana karakter-karakter dengan adanya prank, ya, itu menunjukkan sebenarnya bagaimana efek daripada teknologi yang ada saat ini. Saya rasa mungkin dengan adanya forum seperti ini bisa membuka wawasan kita bersama, dan mungkin kita bisa berdiskusi kira-kira the next apalagi yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini dalam membangun dialog, dan melalui dialog lah budaya damai itu bisa kita gapai atau bisa kita capai bersama. Mungkin itu dulu Mas Nurholis, mungkin dilanjut dulu dengan teman yang lain sambil kita diskusi lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nur Hidayah. Keren ini ya konsepnya, bagaimana melakukan pendidikan damai dengan metode cerdas. Caring, empathy, relation, diversity, awareness, and spirituality. Nah, mudah-mudahan nanti Mbak Nur Hidayah bisa mengelaborasi lebih jauh begitu ya, sehingga kita yang lain bisa meng-copy paste atau mengembangkan di tempat kita masing-masing begitu. Baik, selanjutnya saya persilahkan Romo Yusuf Daud untuk memperkaya diskusi kita pada siang hari ini. Kalau di buku ini, beliau ini menulis tentang mensyukuri keberagaman. Monggo, Romo. Putmo. Ya, monggo. Ya, kebenaran ya, oke ya. Terima kasih Mas Nurholis atas kesempatannya. Terima kasih Dr. Nur Hidayah dari Makassar, luar biasa paparannya. Nanti bisa kita elaborasi lagi. Sedikit sebelum saya bicara tentang buku Menyalahkan Lilin, Dialog Antar Agama. Jadi acara seminar, kemudian yacht camping di Malino dan di Goa serta di Makassar, tempat kita mengadakan acara buat bulan Maret yang lalu, 9 sampai 12 Maret 2020, itu bagian dari kegiatan eksekusi atau penyelenggaraan grant atau dana yang kami dapatkan dari KIC Center yang pusatnya di Vienna untuk kesempatan tahun ini diadakan di Makassar, tepatnya di Makassar, di Goa, dan di Malino. Dan rangkaian kegiatan ini sebenarnya bagian dari pertemuan pertama KFN yang dibentuk di Jakarta tahun 2018, itu bertepatan
peristiwa pengeboman beberapa gereja di Surabaya, di kota di mana saya tinggal. Bulan Mei 2018 kami sedang bertemu dengan beberapa faith leaders dan penggiat dialog antar agama dan antar budaya dari hampir dari Eropa, ada Afrika, Amerika, dan dari Asia yang diwakili dengan kita dan teman-teman dari Filipina, Myanmar, Singapura, dan Malaysia. Ya, di akhir kegiatan tersebut kami membentuk KFN Indonesia, Kaisit Fellow Network Indonesia, yang saya diminta oleh teman-teman di Dapuk menjadi lurahnya tadi sampai 2021 nanti gitu. Nah, rangkaian kegiatan itu kita inisiatif dengan Bang Ridwan, dengan teman-teman, Bu Nur di Makassar, Mbak Yuli, Mbak Wiwin di Jogja, Mbak Kamil di Semarang, Mas Suhadi di Jogja, Dr. Jang Nuris di Jogja, dan Mbak Alisa Wahid untuk yuk kita ketemu, kita adakan kegiatan yang sifatnya down to earth. Jadi teman-teman aktivis muda penggiat dialog antaragama dan antar budaya dari berbagai tradisi agama pun tradisi Nusantara, indigenous atau kearifan lokal, kita undang, kemudian bertemu, berdialog, bahkan ada dialog kulineri dialog, makan malam sambil dialog, dan luar biasa, alhamdulillah sukses. Hasilnya kita kumpulkan dalam bentuk buku yang sudah ada di tangan Ustadz Nurholis dan teman-teman sekalian. Yang belum boleh jadi sudah dalam perjalanan on the way. Karena harusnya semuanya sudah sampai, karena mungkin agak tersendat dengan adanya pandemi ini. Jadi begitu singkatnya Ustadz terbitnya buku ini yang ditulis ada hampir 25 kontributor penulis buku yang memberikan pemaparannya, pengalamannya, dan sangat bagus saya kira untuk direkomendasi pada teman-teman yang ingin tahu bagaimana perspektif saudara kita yang Ahmadiyah, yang Bahai, kemudian yang Syiah dalam kesehariannya mengalami persekusi, mengalami penindasan dari kalangan mayoritas, sehingga kita bisa belajar dari refleksi atau kontemplasi teman-teman yang dipaparkan di buku ini. Itu pembukaannya, dan singkatnya selesai tanggal 12, 2-3 hari kemudian diinformasikanlah bahwa di Indonesia sudah ada 2 orang korban atau positif terkena virus corona COVID-19. Dan alhamdulillah itu tidak membuat kita kecil hati, sehingga kita terus mengumpulkan tulisan teman-teman dan juga selalu kontak satu sama lain, bagaimana keadaan satu sama lain, dan juga kita selalu memberikan pemaparan pentingnya dialog antar agama yang berbasis kepada titik awal dari semua agama, yaitu cinta dan kasih sayang. Kenapa saya sebutkan bahwa titik awal dialog antar agama dan antar budaya adalah love, cinta dan kasih sayang itu. Karena dalam setiap tradisi agama, satu misalnya dalam Buddha, di situ ada metta karuna, di mana welas asih yang menjadi ajaran pertama. Di Hindu juga demikian, kasih sayang menjadi ajaran yang utama. Di Islam, bahkan dalam 99 nama-nama Tuhan yang indah itu, yang awal disebutkan adalah Rahman dan Rahim. Lalu di tradisi yang lain pun tidak kalah ketinggalan, sehingga bahwa titik sentral semua ajaran adalah diawali dan diakhiri dengan cinta dan kasih sayang. Bahkan Yesus Kristus dalam Injil mengatakan Tuhan adalah kasih dan kasih adalah Tuhan. God is love, love is God. Jadi
bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan dialog antar agama dan antar budaya kalau hanya berputar bertemu di kalangan elit saja, seperti tadi dikatakan oleh Ustadz Nurholis, nggak akan ketemu. Jadi mari yuk kita turun ke grassroots, ke kalangan pelaku atau subjek, bahkan menjadi objek yang mengalami dialog antar agama dan antar budaya, di mana mereka atau kita semua bertemu dengan pelaku-pelaku aktivis perdamaian, juga objek atau teman-teman yang dipersekusi, yang ditindas atau diperlakukan tidak adil oleh yang mayoritas. Satu contoh, boleh saya ngutip apa yang dikatakan oleh J. Krishnamurti, bahwa understanding is doing. Jadi pelaksanaan sungguh-sungguh dialog antar agama itu adalah bagaimana kita selalu adanya saling menghormati satu sama lain, adanya saling menghargai satu sama lain, adanya saling mencintai, itu yang paling penting, sehingga understanding, pemahaman, pengertian menjadi terbuka lebar, bahwa kita datang dari tempat yang sama, bernaung di bawah matahari yang sama, dan semuanya dari asal yang sama. Kenapa mesti kita membeda-bedakan suku, ras, agama, dan budaya kita? Kenapa kita tidak bisa menjadi a bridge across, gitu, menjembatani untuk menyeberang, melampaui perbedaan-perbedaan itu, sehingga kita bertemu di satu titik bahwa dalam Hindu dikatakan namaste, katanya kan, aku menghormat pada Tuhan yang ada bersamamu, dan engkau juga menghormat pada Tuhan yang ada bersamaku, karena Tuhanku dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi dengan adanya kegiatan dialog antar agama yang menyentuh kepada pelaku-pelaku aktivis antar agama, antar budaya, mudah-mudahan ini akan makin mengurangi di tengah begitu dahsyatnya gempuran teknologi dan ilmu pengetahuan, sosial media, yang apalagi di Indonesia yang semakin kesini sebenarnya rekaman atau jejak pelaku-pelaku penindasan atau persekusi yang mengatasnamakan agama, mayoritas menindas yang minoritas, itu semakin mengerikan kalau saya lihat. Tapi mari sekali lagi kita nyalakan lilin yang kecil itu, sehingga yang kecil ketika di segala pelosok atau di setiap individu kita melakukan dialog antar agama, antar budaya, dengan welas asih, dengan menerima perbedaan, merangkul keragaman, sehingga makin tampak yang memang asal usulnya bangsa kita ini dasarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, keragaman, kebinekaan yang tidak bisa kita tolak. Bahkan Tuhan pun sudah memberikan sunatullahnya, aku ciptakan kalian semua dalam bersuku-suku, berbeda bahasa, agama, budaya, warna kulit, dita'arufu, untuk saling mengenal satu sama lain, keunikannya, kekhasannya. Untuk apa? Yuk sama-sama kita kembali membina atau memakmurkan warisan ilahi ini, untuk kita jaga keharmonisannya dengan saling berjibaku, bersilaturahim, bekerja sama memajukan bangsa ini. Jadi demikian untuk sementara, Ustaz Nurholis. Semoga ada masukan yang berikutnya, diskusi selanjutnya yang lebih gayeng. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Yusuf Daud yang sudah menambahkan sekaligus memperkaya diskusi kita pada saat ini, ya. Beliau tadi mengulas latar belakang bagaimana buku ini terbit, sekaligus juga
baru sedikit mengangkat tema bagaimana yang beliau tulis di buku ini, Mensyukuri Keberagaman, bahwa itu merupakan sunatullah, anugerah dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Tapi dengan spirit cinta kasih, ulas asih, namaste yang diajarkan oleh agama-agama kita, itu memungkinkan kita untuk saling lita'arofu, untuk saling mengenal, berinteraksi, berdialog, tidak hanya dalam tataran konseptual tetapi juga praktik kehidupan sehari-hari begitu. Baik, berikutnya selamat datang juga teman-teman yang baru bergabung, Ibu Bapak sekalian. Berikutnya saya akan persilahkan Mbak Yuli Mutmainnah, ini KFN Indonesia, sekaligus juga mohon maaf, beliau juga jaringan KUPI, Konferensi Ulama Perempuan Indonesia. Beberapa waktu lalu saya dan teman-teman Pistrin juga baru berkunjung di pesantren di mana diselenggarakan KUPI gitu ya. Ada teman kita juga Mbak Hindun, itu juga merupakan pengurus di KUPI. Nah, di buku ini Mbak Yuli ini menulis tentang perempuan dalam dialog antar agama dan perdamaian. Mungkin Mbak Yuli bisa mengulas lebih jauh Mbak, apa kira-kira yang hendak disampaikan dalam tulisan tersebut gitu. Oke, silakan. Ya, terima kasih Mas Nurholis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selamat merayakan Waisak ya kemarin buat teman-teman yang merasakan. Senang sekali saya bisa bergabung di acara yang diinisiasi oleh ICRP. Mohon maaf ini ya, yang diinisiasi oleh ICRP. Jadi kalau saya menulis kenapa perempuan itu menjadi agen perdamaian, sebenarnya kita melihat dari rekomendasi nomor 30, rekomendasi dari Komite SIDAW ya, sebuah komite di PBB yang memang fokus kepada penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam rekomendasi nomor 30 ini, Komite SIDAW sudah menggarisbawahi bahwa konflik itu paling tidak ada dua, konflik antar negara dan konflik di dalam negara itu sendiri. Kalau konflik antar negara termasuk invasi, kemudian termasuk juga penjajahan dan lain sebagainya. Sedangkan konflik di dalam negara itu termasuk konflik antar suku, etnis, agama, kemudian juga konflik tentang terkait politik dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah baik konflik antar negara maupun konflik di dalam negara, perempuan menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan diskriminasi, kekerasan, terutama kekerasan, penyerangan kekerasan seksual, kemudian juga perempuan yang paling terdampak. Misalnya kalau kita lihat dari laporan ya dari tahun 1992 sampai 2010, dari 90 yurisdiksi perjanjian itu hanya sekitar 16% yang menyebut soal isu perempuan. Kemudian pada saat perjanjian, ada 300 perjanjian di tahun setelahnya, catatan dari Globe berdasarkan rekomendasi PBB 1325 itu hanya 6% atau hanya 6 perjanjian, maksudnya hanya 6 perjanjian yang menyebutkan atau menyinggung soal kekerasan seksual itu untuk gencatan senjata. Artinya perempuan itu bukan dianggap sebagai pihak subjek, tetapi dianggap sebagai objek atau yang tidak penting lah dalam setiap perjanjian perdamaian ataupun mengikut sertakan mereka dalam keterlibatan dalam perjanjian perdamaian itu sendiri. Padahal kita lihat bahwa dalam banyak isu konflik, terutama misalnya konflik yang berkaitan dengan baik negara sebagai pelaku maupun pihak swasta sebagai pelaku, perempuan itu selalu terdepan menjadi faktor atau orang yang atau subjek yang menjadi perdamaian. Misalnya ketika konflik sumber daya alam kita sebut di Indonesia ya, ada Mama Aleta Baun di Nusa Tenggara Timur. Ini orang yang berjuang untuk konflik marmer di sana. Kemudian juga ada Eva Mande yang di Sulawesi ketika konflik tentang perkebunan. Kemudian juga Eva Bande. Kemudian juga mama-mama di Papua yang konflik PT Freeport. Kemudian juga yang isu Kartini Kendeng yang semen di daerah Jawa Timur. Artinya semua perempuan itu terdepan ketika ada konflik.
Nah, padahal dalam situasi konflik, perempuan itu kan terbagi menjadi 3 lapisan ya. Yang pertama dia sebagai pihak korban. Jadi contohnya adalah keluarganya, kemudian pihak-pihak yang bertikai. Perempuan itu tidak terlibat secara langsung, tapi dia menjadi korban. Nah, yang kedua adalah ketika perempuan sebagai kombatan. Artinya dia terlibat secara aktif dalam konflik itu sendiri. Dan yang ketiga adalah ketika perempuan berperan sebagai juru damai. Baik perempuan sebagai korban, perempuan sebagai juru damai, maupun perempuan sebagai kombatan, mereka sama-sama punya kerentanan yang relatif sama, terutama penyerangan terhadap tubuh atau kebertubuhan mereka. Nah, perempuan yang menjadi termasuk perempuan yang keluarganya ataupun menjadi korban dari penyerangan pihak lain, misalnya dalam pelatihan yang diadakan oleh Indonesia KICTV Law di Mindanao tempo hari ketika saya menjadi fasilitatornya adalah tergambar teman-teman dari Ahmadiyah, kemudian teman-teman dari Syiah, terutama ibu-ibunya, yang mereka memakai cadar itu mendapatkan langsung bentuk diskriminasi dari masyarakat sekitar. Dan kemudian mereka langsung dicap sebagai seorang teroris gitu, karena dia adalah pihak korban. Nah, pada saat yang sama misalnya dalam laporan yang dirilis oleh Komnas Perempuan, ketika perempuan menjadi pihak kombatan, misalnya kayak kasusnya di Aceh, perempuan juga mendapatkan diskriminasi dan kekerasan yang sama. Bahkan penyerangannya itu langsung menyasar kepada tubuh perempuan. Mereka mendapatkan penyerangan-penyerangan yang tidak dialami oleh kombatan laki-laki. Nah, penyerangannya ini langsung menyerang tubuh perempuan. Demikian juga ketika perempuan menjadi agen damai. Mereka sulit mendapatkan perlindungan ya. Jadi kalau misalnya di PB itu ada Women Human Rights Defenders, perempuan yang berada di wilayah untuk juru damai ini, ternyata kerja-kerjanya itu tidak diakui atau sulit diakui, berbeda dengan juru damai ataupun orang yang bekerja sebagai defendersnya ini dari laki-laki. Nah, kerentanan-kerentanan ini ketika pelatihan juga muncul dari teman-teman peserta. Jadi perempuan memang berada di garis yang sangat tipis dan sulit untuk mendapatkan akses. Saya ingin cerita bahwa peserta juga kemudian bercerita perempuan di daerahnya adalah orang-orang yang berpotensi untuk juru damai. Misalnya yang diceritakan oleh Petrus ya, saya tulis di buku. Di kampungnya itu dia ada sebuah kayak bahasa kayak Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dalam bahasa Nusa Tenggara Timur itu disebut Tarami, Naomi, Puku. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Di sana ibu-ibunya ketika Natalan saling bekerja sama, ketika Lebaran juga saling kerja sama. Nah, upaya-upaya damai yang dilakukan oleh perempuan ini tidak banyak dicatat dalam sejarah. Seolah-olah sejarah damai dan sejarah perlindungan itu hanya diciptakan oleh laki-laki, padahal perempuan berkontribusi di sana. Nah, Mas Nurholis, izinkan saya cerita proses pelatihan yang kita lakukan di sana. Jadi memang tidak mudah untuk menggali, karena banyak dari teman-teman juga berasal dari wilayah konflik ya, tidak mudah menggali keterbukaan di antara mereka bahwa ada persoalan selama ini yang mengurat mengakar. Jadi memulai pelatihan itu, saya mau mengajak teman-teman itu duduk melingkar, lalu mencairkan suasana itu dengan permainan. Nah, setelah permainan selesai dan kira-kira teman-teman peserta itu sudah mulai terbuka, saya mulai bertanya dengan cara membagikan kertas yang ada gambarnya, tetapi berita dari gambar itu ada di balik kertas. Nah, mereka memilih satu gambar, lalu masing-masing orang mempresentasikan apa persepsi pertama dari melihat gambar itu. Nah, semua orang kemudian mempersepsikan dari cara pandangnya. Setelah semua presentasi lalu dibalik, dan ternyata mereka semua tertawa karena apa yang disampaikan itu jauh beda dengan berita yang ada di balik kertas itu. Hanya satu orang yang benar karena itu memang gambar tentang penjamuan kudus. Yang lainnya semua salah. Nah, ketika itu kemudian masuklah materi bahwa apa yang ada di kepala kita, persepsi kita terhadap sebuah gambar atau bertemu pertama kali dengan orang, itu sebenarnya mempengaruhi cara pandang kita ketika kita melihat agama, suku, dan lain sebagainya. Lalu diskusi mulai mengalir kepada identitas ya, bahwa tiap manusia itu tidak
tidak hanya punya satu identitas, tapi identitasnya itu beragam. Nah, dari sini kemudian mulai tergali sampai kemudian ketika sudah ada trust, rasa percaya di antara peserta, mereka bisa terbuka satu sama lain dan menceritakan bahwa pengalaman-pengalaman di lapangan itu bagian dari luka lama yang sebenarnya mereka tidak mau cerita, tapi kemudian karena diproses dengan baik, mereka cerita dan kemudian bisa terbuka, oh iya ya, kita memang harus menjadi agen perdamaian dan kita harus menghentikan ini gitu. Nah, memang dalam setiap isu perdamaian, isu gender dan isu perempuan itu suka sekali dilupakan. Jadi saya suka ini Mas, suka rewel dan cerewet sekali kalau misalnya dalam sebuah pelatihan itu isu perempuan itu nggak masuk. Itu karena apa? Kita juga melihat ya, bahkan di tingkat PBB sendiri, seperti yang saya ceritakan tadi, ada 600 perjanjian, ada 300 perjanjian yurisdiksi negara. Isu perempuan itu hanya 6 perjanjian yang menyinggung. Artinya kan ada lebih dari 290 sekian tidak menyinggung soal perempuan. Artinya dalam masyarakat yang patriarki sekalipun gitu kan, di tingkat internasional memang isu perempuan itu seperti isu yang dianggap tidak penting gitu. Nah, padahal kalau kita menggali isu perempuan dalam setiap isu konflik maupun perdamaian itu akan terlihat sekali bahwa perempuan itu punya kerentanan yang berlapis dibandingkan laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu ditangkap mungkin disiksa itu tubuhnya aja, tapi kalau perempuan tuh ada tubuh seksualitasnya, ada integritas kebertubuhannya yang diserang. Orang pakai cadar tuh langsung diserang keperempuanannya. Beda dengan laki-laki yang berjenggot atau pakai celana gantung misalnya begitu, atau pakai koplo di kepala yang teman-teman Yahudi misalnya, itu nggak akan dapat stereotip seperti perempuan yang memakai cadar atau perempuan yang tidak pakai jilbab sama sekali, tetapi misalnya pakai kalung salib misalnya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh orang nggak ngeh misalnya. Nah, itu sebabnya dalam pelatihan yang diinisiasi oleh KAISID Indonesia, kita bersepakat bahwa isu perempuan itu harus masuk dan memang perempuan itu adalah salah satu agen perdamaian. Bukan hanya dia diposisikan sebagai objek ketika perdamaian selesai, tapi dia harus dilibatkan. Dan kita berhasil menunjukkan ketika dari masing-masing peserta itu kemudian terbuka dan cerita dan bagaimana kontribusi perempuan di komunitasnya masing-masing. Ada juga satu daerah di daerah Jawa, kita juga baru tahu ketika mereka cerita. Jadi ada satu kampung yang ada disintegrasinya itu ternyata cukup lama ya antara NU dan Muhammadiyah, termasuk misalnya soal tahlil, soal nyekar ke kuburan dan sebagainya. Tapi kemudian ibu-ibu di daerah sana yang menginisiasi perdamaian-perdamaian itu. Jadi bukan bapak-bapak yang menginisiasi, jadi ibu-ibunya. Nah, ini yang cerita adalah peserta-peserta yang saya tulis dalam kumpulan tulisan itu, bahwa memang pengalaman perempuan itu harus penting diangkat supaya kita bisa melihat perempuan itu juga sama dengan laki-laki yang punya potensi yang memang sebagai khalifah di muka bumi untuk menciptakan perdamaian itu. Jadi saya sepakat bahwa pesan-pesan ilahi itu kan memang perempuan dan laki-laki itu min nafsil wahid ya, diciptakan dari zat yang sama. Perempuan itu kan bukan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, kan nggak ada tuh satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengatakan demikian. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu punya potensi, punya pemikiran, punya jiwa dan lain sebagainya yang sama pintarnya dengan laki-laki. Begitu Mas Suhalis sebagai pengantar, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Jadi itu ya sharing dari Mbak Yuli dari beberapa pelatihan dan juga pengamatan beliau begitu, bahwa selama ini memang perempuan masih dinarasikan hanya sekedar sebagai korban, sebagai kombatan, tapi jarang yang mencoba mengulas bagaimana perempuan itu menjadi aktor perdamaian, aktor bagi resolusi konflik begitu. Baik, ketiga narasumber sudah menemani kita pada siang hari ini. Nah, kita akan lebih memperkaya diskusi kita dengan melibatkan ibu bapak sekalian. Ini saya senang siang hari ini ada beberapa teman dari Bahai, ada Ibu Nasrin. Selamat siang Ibu. Kemudian ada Pak Sandi juga dari Bahai. Selamat siang Pak. Ya, dan juga banyak teman-teman perempuan yang ikut meramaikan diskusi kita pada siang hari ini. Ada Mbak Maria Ulfa, kemudian ada Mbak Wiwin ini di Jogja,
Baik, silahkan yang akan memperkaya diskusi. Jadi tidak hanya sekedar bertanya, yang mungkin mau berbagi cerita pengalaman masing-masing di komunitasnya begitu. Silahkan. Bisa melambaikan tangan atau bisa menulis di forum chat. Baik, Mbak Lia ya, Mbak Lia Dewi, silakan Mbak. Mic-nya Mbak di mute dulu. Mas Kris mungkin bisa bantu Mas. Halo, akunnya yang mana Mas? Mbak Lia Dewi. Lia Dewi. Bentar. Oke. Masih itu belum kayaknya. Ya, sudah. Mbak Lia, bisa mendengar? Belum. Ya. Ada pertanyaan dulu, maaf. Ya, gimana? Maaf Pak, belum ada pertanyaan dulu. Oh, belum ya, baik. Ya. Ya, silakan yang lain. Mungkin Mbak Maria atau Mbak Wiwin yang akan menambahkan. Oh, oke, Bu Nasrin, silakan. Silakan Bu. Mungkin saya bukan pertanyaan ya, saya komentar saja. Boleh. Bahwa luar biasa hari ini saya bahagia sekali ICRP membuat acara ini dengan speaker-speaker kita yang luar biasa, dan setuju sekali dengan ketiga speaker, apalagi yang menyatakan kesetaraan antara wanita dan pria, karena sebetulnya secara roh, soul, itu tidak ada gender. Jadi we are one human family. Dan sebagaimana Romo tadi menyatakan bahwa kita semua ada di bumi ini karena cinta kasih. Semua agama itu dasarnya cinta kasih, dan karena memang kita percaya hanya ada satu yang maha kuasa, mungkin kita panggil dengan nama yang berbeda, tapi eksistensinya sama. Oleh karena itu kita semua satu keluarga dan satu agama. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Nasrin. Pak, sedikit lagi saya mau tambahin, mungkin untuk teman-teman lain. Kami kemarin, Pak Nurholis tahu kemarin ya, saya tidak ikut, mencoba tidak hanya berdialog, tetapi juga berdoa bersama dengan semua tradisi agama, duduk bersama dan mendengarkan doa masing-masing. Dan saya setelah itu ada bertanya kepada beberapa teman-teman yang hadir, ternyata perasaan mereka merasakan bahwa memang kita bisa bersatu. Pada saat kita berdoa bersama-sama, mendengarkan bacaan dari Al-Quran, bacaan dari Alkitab, dan yang lain-lain, pada saat itu persatuan di hati itu terasa. Ini salah satu dari komentar teman-teman kemarin. Next time silakan teman-teman yang mau ikut, kita undang dengan segala senang hati. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Nasrin. Ya, teman-teman BAI itu dari hari kemarin memang menginisiasi adanya doa bersama, doa lintas agama begitu ya. Kemarin sore sudah berlangsung jam 4. Lalu kemudian nanti akan berlanjut terus tiap Jumat sore ya, Bu Nasrin ya. Mungkin nanti kita semua bisa bergabung di link Zoom yang disiapkan oleh teman-teman BAI. Baik, berikutnya silakan. Mbak Maria mungkin akan menambahkan.
Atau dari Pak Dendi, ada juga Mbak Heni Girarda ini dari Yayasan Cahaya Guru, mungkin bisa bercerita di YCG itu ada sekolah guru kebinekaan gitu. Monggo Mbak Heni. Baik, terima kasih. Saya Heni Girarda dari Cahaya Guru. Salam kenal teman-teman semua. Luar biasa ini forum siang ini yang saya bisa ikuti. Ya, seperti saya setuju sekali dengan tiga pembicara tadi. Meskipun maaf karena saya ada kegiatan lain, jadi agak ditinggal-tinggal, jadi tidak mengikuti secara penuh tadi. Seperti dikatakan Mas Nurholis, Cahaya Guru yang dimulai sejak tahun 2006 sampai saat ini, kami sudah menjumpai guru-guru dari mulai Aceh sampai Papua, di mana Mas Nurholis juga menjadi salah satu fasilitator Cahaya Guru. Kita melakukan berbagai pelatihan di bidang keragaman dengan fokus keragaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Dan juga tentunya kita juga berkolaborasi dengan teman-teman dengan berbagai latar agama. Tentunya salah satunya juga Bahai dan semua teman-teman dari Ahmadiyah dan juga komunitas-komunitas agama lokal itu menjadi juga teman belajar kami bersama guru-guru. Salah satu kegiatan kami adalah Sekolah Guru Kebinekaan. Sekolah Guru Kebinekaan adalah serial pelatihan tentang mengangkat keragaman dan memberikan pemahaman filosofis pendidikan kepada guru-guru dan juga dengan harapan kita mendampingi guru untuk menjadi rujukan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Kegiatan ini kita lakukan berangkat dari temuan-temuan Cahaya Guru, di mana praktek-praktek intoleransi itu banyak secara diam-diam ditemukan di sekolah dan di dunia pendidikan atau di sekolah, dan itu berlangsung secara bisik-bisik atau diam-diam. Nah, dari awalnya Cahaya Guru yang fokus kepada manajemen kelas atau pengelolaan kelas, kami total fokus kepada masalah-masalah intoleransi dan memajukan nilai-nilai keragaman di lingkungan sekolah. Itu yang kami lakukan. Salah satunya adalah tadi Sekolah Guru Kebinekaan, serial pelatihan keragaman yang kami lakukan setiap tahun. Jadi setiap angkatan itu setiap tahun dengan 10 sampai 15 pertemuan yang diikuti oleh guru-guru dari level SD sampai SMA, dari semua sekolah, baik sekolah swasta, sekolah negeri, sekolah di bawah Kementerian Agama, maupun sekolah komunitas atau sekolah-sekolah yang ada di sekolah dari rumah-rumah ibadah. Jadi peserta kami ada dari sekolah minggu dari Pura, sekolah minggu Buddha, juga dari guru-guru. Peserta kami adalah guru dari semua latar agama, baik agama yang diakui oleh negara atau dan termasuk agama-agama minoritas gitu.
Dan tadi kami juga baru melaksanakan kegiatan kelas SGK tahun 2020, pertemuan keempat hari ini dengan 30 peserta dari semua level sekolah. Hari ini kita buka tidak hanya yang ikut diskusi pagi tadi, tidak hanya peserta SGK, tapi juga kita buka seluruh siapa yang ingin bergabung. Tadi peserta sebanyak sekitar 60 orang, ternyata dari sekitar 30 yang kita harapkan, dan itu dari yang hadir dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Jadi ada dari Papua, Kalimantan, Ambon, Maluku sampai Madura juga ada. Jadi hikmah dari COVID hari ini adalah salah satunya kita bisa melakukan diskusi yang biasanya ketemu offline di kelas. Kegiatan kita bisa diikuti oleh guru maupun praktisi pendidikan di manapun mereka berada, asal ada jaringan internet. Jadi itu salah satu hikmah yang kami dapatkan, dan itu menjadi kelas yang sangat luar biasa yang kita alami dari beberapa kelas yang sudah kita lakukan. Mungkin gitu ya, Mas Kholis. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Girada yang sudah bercerita mengenai keberadaan Yayasan Cahaya Guru yang sejak 2006 itu melakukan pendampingan terhadap para guru sehingga mereka menjadi rujukan bagi isu-isu kebinekaan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Desi Fajar di chat. Ini ditujukan untuk Mbak Yuli nih. Tadi dijelaskan soal peran perempuan dalam dunia perdamaian. Apakah dalam proses pelatihan yang dilakukan KAICID yang Bu Yuli ceritakan tadi, adakah proses rekonsiliasi dalam proses healing agar perempuan-perempuan yang terdampak konflik akhirnya mau membagi ceritanya di dalam forum tersebut? Bukankah sulit prosesnya dalam menjadikan perempuan yang awalnya adalah korban konflik dan akhirnya mau tergerak untuk menjadi agent of peace and agent of change? Adakah kiat-kiat dalam mengajak perempuan-perempuan ini untuk tergerak dalam perdamaian dalam rangka perempuan yang pernah menjadi korban konflik? Nah, terima kasih. Ini ditujukan kepada Mbak Yuli, tapi mungkin narasumber lain juga bisa ikut menanggapi nanti. Silakan mungkin bisa menanggapi dulu Mbak Yuli. Ya, makasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kiat-kiatnya itu apa, yang saya lakukan di KAICID bersama teman-teman itu adalah salah satu training ya yang kita lakukan. Di tempat lain juga saya melakukan hal yang sama. Jadi pertama dalam proses rekrutmen peserta kita juga sudah memberikan guidance ya, sudah memberikan pengetahuan bersama